Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Danur Rahman. Saya sebagai moderator yang akan membacakan susunan pembacaan materi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendekatan terpadu. Dalam proses belajar mengajar, kita mengenal istilah pendekatan, metode, dan teknik belajar. Istilah-istilah tersebut sering digunakan dalam pengertian yang sama. Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Asumsi-asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan, bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya dilisankan, bahasa sebagai perangkat kaidah. Metode pembelajaran bahasa merupakan rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun. Berdasarkan pendekatan yang dianut, teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Pendekatan terpadu. Konsep pendekatan terpadu sebagian besar terfokus pada hakikat anak sebagai pembelajar dan proses yang melibatkan pemikiran, pengembangan berpikir dan belajar. Pendekatan ini memperhatikan analisis proses berpikir dan menentukan garis pedoman rincian kurikulum untuk memajukan dan mengingatkan kemampuan anak dalam berpikir dan memahami. Beberapa pengertian dari pembelajaran terpadu dikemukakan oleh beberapa pakar pembelajaran terpadu, diantaranya menurut Cohen dan Manion dan Grant terdapat 3 kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suatu pendidikan progresif, yaitu kurikulum terpadu, hari terpadu, dan pembelajaran terpadu. Menurut Prabowo, pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan atau mengaitkan berbagai bidang studi. Dan ada 2 pengertian yang perlu dikemukakan untuk menghilangkan keracunan dan pengertian pembelajaran terpadu. B. Konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa macam pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Pembelajaran terpadu juga merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pelaksanaan pendekatan pembelajaran terpadu ini bertolak pada suatu topik atau tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama anak-anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembacaan materi kedua, yaitu kepada saudari kita Nur Ajrina. Padanya kami persilahkan. Prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia MI. Dalam prinsip penerapan pendekatan terpadu ini terdapat 3 prinsip. Yang pertama yaitu keefektifan komunikasi secara luas sebagai tujuan pembelajaran bahasa di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dalam hal ini, anak-anak membutuhkan keterampilan berbahasa yang dapat diterapkan dalam kehidupannya agar dapat belajar dan berkomunikasi.
Prinsip kedua yaitu situasi pembelajaran bahasa menurut konteks ialah bahwa pembelajaran bahasa akan menjadi optimal jika diusahakan berada dalam konteks bermakna kegiatan yang dilakukan anak-anak. Dalam prinsip ini, orang tua dan guru sangat berperan aktif terkait dengan kegiatan belajar anak. Dalam pembelajaran ini menggunakan 3 macam konteks. Konteks yang pertama yaitu ekspresif, konteks yang kedua yaitu kognitif, dan konteks yang ketiga yaitu sosial. Prinsip yang ketiga yaitu memaksimalkan hubungan antara keterampilan berbahasa, menggunakan bahasa yang bersifat produktif, berbicara dan menulis, dan reseptif, menyimak dan membaca, menciptakan satu dasar keterpaduan atau penyimak, pendengar, dan pembaca menggunakan proses yang sama, yaitu menerima isyarat dari luar dan menanggapi isyarat tersebut. Pembacaan materi ketiga kepada saudari kita Yani Rahman, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi pendekatan terpadu di dalam pembelajaran bahasa Indonesia MI, yang dimana terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu membaca bersuara, yang kedua membaca di dalam hati, yang ketiga yaitu membaca bersama, yang keempat membaca terbimbing, yang kelima membaca bebas, yang keenam menulis jurnal, yang ketujuh yaitu menulis terbimbing, dan yang terakhir yaitu menulis bebas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.